Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian yang hari ini, baik-baik saja kan? Kali ini terkait PSI dan PDIP. Wah, di PSI makin kuat saja ya. Adanya isunya Pak Jokowi akan menjadi ketum PSI. Wah, ini jadi imbang besar ini buat PDIP, di ancaman serius ini. Kita lihat ya kali ini Opung membahas bagaimana. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Satu-satunya mantan presiden Indonesia yang mau nyentil masalah ijazah Bapak Joko Widodo itu cuman Megawati. Betul pula ya. SBY nggak ada. Ya kan, setelah itu Gus Dur juga enggak. Soeharto enggak. B.J. Habibie juga enggak. Pung, perasaan jangan nih kau hitung ya. Yang kau hitung itu yang masih hidup aja lah, Pung. Kurasa pun juga kalau masih hidup presiden kita itu nggak akan berani menyentil ijazah Bapak Joko Widodo. Betul. Karena yang nyentil-nyentil nyentil-nyentil masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini orang-orang kurang cerdas. Iya. Biar tahu kalian, aku ditegur sama salah satu penonton, dibilang kan, Pung, nggak boleh pakai kata-kata bodoh, goblok gitu. Jadi apa? Kurang cerdas. Bapak, itu sama aja prinsipnya, Pak. Ya kan? Sama bodoh artinya kurang kan. cerdas, goblok nggak cerdas sama sekali. Masalahnya cuma enak nggak enak didengar, itu aja sih. Oke lah, aku akan pakai bahasa Bapak ini kurang cerdas. Berarti kalau kurang cerdas, ingat kalian ya, sama dengan bodoh. Kalau nggak cerdas sama sekali, berarti goblok. Iya. Ya, jadi aku yakin ya kan, Bapak SBY ya, itu beliau ya tidak akan pernah menyentil yang namanya ijazah Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena beliau termasuk salah satu ya mantan presiden yang cerdas. Betul. Makanya bisa dua periode kalau ada ya. yang berani menyentil masalah ijazah Bapak Joko Widodo, berarti itu kurang cerdas. Arahnya kemana itu, Bung? Yang tadi juga. Ya kan lebih sopan, ya kan? Aku akan pakai kata-kata kurang cerdas dan tidak cerdas sama sekali. Nah, kalau Rismon, Roy Suryo dan yang lainnya sama sekali tidak cerdas. Aduh. Sekarang begini ya, masalah Megawati, jujur saja aku bilang ya, kenapa dia mengeluarkan statement yang kurang cerdas? Ya terserah kalian. Kalau mau kalian katakan itu statement yang tidak cerdas sama sekali, terserah. Ya kan? Sekarang begini coba. Ya sudah aku katakan berapa kali ya? 5 kali loh beliau itu jadi pimpinan lewat PDIP. Dan 5 kali yang menandatangani surat rekomendasi itu Megawati. Kok disentil? Sama kayak contohnya ya. Contohnya kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu mengeluarkan ijazah. Ini kan udah keluar ijazah. Ya, ditanya nyala sama siswa yang baru lulus itu. Yakin kau ijazahmu itu palsu? Yakin kau ijazahmu itu asli? Loh, kenapa begitu, Bapak? Ya, kau tengok dulu tuh ya. Ya kayaknya itu dari karbonnya, dari kualitas kertasnya, dan dari juga tulisan Times New Roman-nya. Kayaknya disangsikan itu. Loh, ini kan tanda tangan Bapak. Kalau memang palsu, kenapa Bapak tanda tangani? Bapak ini betul-betul tidak cerdas sama sekali. Jadi begitulah Megawati coba. Ya mengeluarkan statement yang kurang cerdas di tengah-tengah kekisruhan. Akhirnya apa? Dirujak netizen.
Aduh, jadi begini ya, ini ku tengok Ibu Megawati ini tolonglah Bu ya, fokus aja lah sama Kongres Bu. Gak usah yang lain-lain dulu urus Bu, Kongres itu dulu urus. Kalau misalnya sudah sempurna persiapannya matang, ya tinggal pelaksanaan. Kalau udah selesai semuanya baru urusi ijazah Bapak Jokowi. Tapi kalau ku bilang ya ketua umum ngurusi masalah ijazah, enggak recehan itu. Ketua umumnya pun juga 5 kali ikut pemilihan, dia juga yang ngusung. Makanya dari kemarin sampai sekarang coba mana Roy Suryo, Tipa, Egy Sujana ada berani untuk Megawati. Apalagi kemarin itu kan si Roy Suryo, biar tahu kalian jujur aku bilang ya, ini manusia pembohong dari antara semua ya. Yang pertama ini ya, simak kata-kataku ini. Dia katakan apa kemarin ya? Ini kalau kalian simak ya, berarti kalian bisa nilai dia itu kurang cerdas atau tidak cerdas sama sekali. Pernah di satu apa namanya, satu talk show ya, kemarin dia katakan apa? Saya udah ke KPU ya, saya lihat dari semua data-datanya, cuman data Jokowi Widodo yang nggak ada. Ya, saya udah ngelihat Bapak Gus Dur ada, Megawati ada, SBY ada, cuman Jokowi yang nggak ada. Ya, itu dia bilang. Ingat ya, sekarang begini ya. Pemilihan langsung rakyat untuk memilih presidennya itu kan ada pada saat tahun 2004 kan begitu. Nah betul ya, Megawati ya ikut kemarin itu pertarungan untuk mencalonkan diri sebagai presiden yang dipilih rakyat, tapi untungnya tidak terpilih. Cumananya untungnya Bung, ya untung saja. Ya, Bapak SBY yang terpilih kan begitu, 2 kali lagi. Kan gitu. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaannya, sejak kapan datanya Bapak Gus Dur bisa ada di KPU? Yang milih Gus Dur kemarin jadi presiden itu MPR, nggak lewat KPU. Roy Suryo tidak cerdas sama sekali. Ya kan, mungkin kalian ini luput dari pikiran kalian. Oh iya juga ya kan begitu. Ya kan? Coba. Itu kalau misalnya Bapak Gus Dur. Kalau kita bicara tentang presiden, datanya tidak ada di KPU sama sekali. Artinya presiden-presiden yang udah jadi kan begitu. Tambah lagi kurang cerdasnya. Karena apa? Data Megawati tidak ada di KPU sebagai presiden terpilih. Karena apa? Karena Megawati juga bukan hasil dari pilihan rakyat. Jadi Roy Suryo itu pembohong besar. Dari mana pula ada dia dilihatnya data apa Bapak Gus Dur di KPU? Meleset kau. Ya. Dan juga biar tahu kalian, kemarin itu siapa namanya itu Dian Sandi Utama. Ya, Dian Sandi Utama ini udah mencak-mencak ini ya. Kemarin dia ketika dia sedang talk show ya. Ketika sedang talk show ditanya si Roy. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah ijazah itu Anda dapatkan dari Jokowi? Tidak sama sekali. Ya fix, berarti Anda yang menyebarkan hoax gitu ya. Sementara yang gembar-gembor ke sana sini yang namanya si Roy Suryo. Manusia yang tidak cerdas sama sekali. Egy Sujana yang tidak cerdas sama sekali. Tifa tidak cerdas sama sekali. Kok makin sopan bahasamu, Bung? Ada yang negor, nggak boleh bilang bodoh sama goblok. Jadi bisanya kurang cerdas dan tidak cerdas sama sekali. Walaupun konotasinya sama, yang penting kedengarannya lembut, itu aja lah poinnya. Aduh, jadi Megawati juga sekarang udah uring-uringan. Karena apa? Ya, karena dia melihat ya bagaimana Bapak Joko Widodo semakin ditekan, semakin tambah simpati masyarakat terhadap beliau.
Coba bayangkan kalian, sibuk bolak-balik Roy Suryo, Tipa, Rismon, Riza Fadila, bolak-balik Polda Metro Jaya. Bapak Joko Widodo pergi jalan-jalan ke kebun jeruk. Yang di Tanah Karo. Iya kan? Coba, iya kan? Yang dituntut ijazah palsu pergi jalan-jalan, orang ini dipanggil bolak-balik ke Polda. mau kali menyusahkan diri kan? Begitu juga Ibu Megawati, Anda itu seorang ibu, kami tahu Anda tidak ada menikmati bangku kuliah, tapi adalah satu keanugerahan ketika Anda mendapat gelar doktor honoris causa, kan begitu. Nah, jagalah ya gelar doktor honoris causa itu menjadi sebuah kehormatan bagi Ibu. Jangan pernah Ibu berstatement yang enggak. Ya, Bu, rakyat masih ingat, Bu, mana yang presiden 2 periode dan juga mana yang presiden 2 tahun. Ya, makanya Bapak Joko Widodo mau pergi ke daerah Tanah Karo, mau pergi ke daerah Jawa Timur, mau pergi ke daerah Jawa Tengah, mau kemana keliling masih banyak yang nerima. Di NTT kemarin ketika beliau menjabat jadi presiden, didirikan patungnya. Di Tanah Karo setelah selesai menjabat jadi presiden, didirikan patungnya. Patung Ibu ada dibikin. Jawab, Bu. Ange juga aku lama-lama ini. Dari tokoh negara, coba patung siapa yang dibikin? Oke, kita persempit lagi ya, dari presiden yang dibikin. Kurasa cuman Bapak Soekarno dan juga Bapak Joko Widodo. Masa Bapak Soekarno dibikin patungnya sama masyarakat? Masa Ibu yang anaknya Soekarno nggak dibikin? Malah Bapak Joko Widodo patungnya ada 2 tempat, dan kalau nggak salah ada juga patung beliau ya di Mandalika ya. Ada, aku baca komentar ya, tambahan 1 lagi di Mandalika. 3 loh, 3 patung. Itu artinya ya itulah ekspresi rakyat yang mencintai pemimpinnya. Harusnya Bapak proklamator, Bapak Soekarno ada patungnya, Ibu juga. Nah, udah ketahuan kan siapa sebetulnya penerus Soekarno yang sesungguhnya? Saudara tidak sedarah, kan begitu. Artinya apa? Belum tentu yang sedarah itu dianggap saudara. Begitu juga walaupun ibu anak biologisnya Bapak Soekarno, tapi kalau berbicara kekuatan ideologi Bapak Joko Widodo yang lebih kuat dibandingkan Ibu Megawati. Oh, nggak boleh kayak gitu ngomong, Pung. Ketua umum itu. 1000 kali ketua umum. Nah, inilah yang mulai ditakutkan Ibu Megawati. Kalau kita perlebar, inilah yang ditakutkan oleh PDIP. Karena apa? Bapak Joko Widodo, ini menurutku, aku nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Bapak Joko Widodo, nggak pernah. Tapi kok kemarin datang ke Solo, kembaranku itu. Jadi bukan kau yang duduk di samping Bapak Joko Widodo, banyak yang nggak percaya. Apa rupanya kalian ngomong isu? Gak ada. Ya kan, nggak pernah jumpa aku sama Bapak Joko Widodo, nggak pernah. Tapi kok mirip kok. Ya, jadi ini berbicara intens mengenai partai politik, ya. Jadi begini, ya, ada seorang, ya, ini seorang pengamat politik, ya. Pengamat politik ini pun baru Pilpres kemarin yang nongol. Pertama-tama survei yang melihat kawan ini, gitu kan. Bisalah aku sejajarkan dengan M. Kodari, Hasan Nasbi, kan begitu. Nggak perlu kusebutkan namanya, ya. Tapi makin lama makin sini makin belok dia. Sebentar dia memuji Bapak Joko Widodo, sebentar lagi dia memuji sebelah. Ya kan begitu. Nah, sekarang udah mulai lagi memuji-muji Bapak Joko Widodo. Kita nggak tahu, ya kan, entah bentar lagi belok juga dia. Yalah. Jadi begini, ya, dia katakan apa? Ya, ini berbicara dengan kaitannya PSI, ya. Dia mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu calon kuat ketua umum PSI.
Brother, ku bilang sama kau ya, Bapak Joko Widodo itu ya, jangankan PSI, beliau itu ya, itu cocok jadi ketua umum Golkar, cocok jadi ketua umum PAN, dan juga cocok jadi ketua umum PDIP. Bukan cuman PSI, jadi ketua umum PDIP pun cocok. Kalau masalah mau jadi ketua umum kan begitu, dan pasti banyak yang pilih. Sekarang masalahnya begini, ya. Kalau bicara tentang PSI, ya ini ada dua persepsi nih dari aku sendiri ya. Dari aku sendiri. Ya, oke, ya. Banyak yang berharap mungkin sebagian orang ya berharap Bapak Joko Widodo itu akan menjadi ketua umum kan begitu, dan disarankan untuk ikut bursa pemilihan. Sekarang begini, ya. Kalau misalnya Bapak Joko Widodo mau ikut tidak ikut bursa pemilihan, beliau itu tetap menjadi ikonnya PSI. Ya, tapi aku berpendapat beliau tidak akan menjadi ketua umum. Karena apa? Ya beliau bukan tipikal orang yang serakah. Beliau bukan tipikal orang yang haus akan jabatan. Beliau bukan tipikal orang yang haus dengan posisi, enggak, iya kan? Karena kalau bicara seperti itu, ya lebih bagus, bukan niatku mengecilkan partai PSI. Ya lebih baik dia jadi ketua umum Golkar daripada PSI. Kadang-kadang pengamat politik ini pun juga pengamatannya harus diamati. Tidak semua pengamat politik bisa dijadikan referensi. Karena sejujurnya pengamat politik itu adalah pengamat yang sebetulnya kehidupannya juga harus diamati. Karena apa? Karena pengamatannya itu belum tentu pengamatan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pengamatannya itu betul-betul dipertanyakan pengamatannya. Pengamat ini kan begitu, yang sana mengamati begini, yang sana mengamati begini, digabung-gabung lah, itu kan gitu. Tapi ujung-ujungnya pengamatannya nggak betul. Lihat itu si Rocky Gerung itu, dibilang Joko Widodo akan menjadi ketua umum Golkar, dikerjainya Golkar sampai sekarang nggak ada. Kan begitu, ya. Begitu juga PSI. Kalau aku katakan tidak akan, ya kemungkinan besar bagiku Bapak Joko Widodo tidak akan menjadi ketua umum PSI. Karena apa? Ya, PSI itu sudah didesain ya, memang betul-betul menjadi partai yang bukan partai dinasti, yang bukan milik satu orang, yang bukan milik satu satu individu atau satu kelompok, tidak. Ya, bisa dikatakan ya diserahkan. Kalau Bapak Joko Widodo sudah sudah mengungkapkan ya, sudah menyajikan ya, sudah menawarkan ya sebuah sistem perpolitikan ya, super terbuka, tidak mungkin dia juga dia sendiri yang turun menjadi masuk ketua pemilihan ketua umum. Gak akan mungkin itu. Ya, masa dia yang menyajikan, dia yang menawarkan, dia yang rumusannya juga dari beliau. Tapi beliau juga yang kepengen maju jadi ketua umum. Ya, ini hati-hati nih, pengamatan seperti ini sebetulnya ini bisa dijadikan bisa menjebak. Kenapa bilang ya? Jadi seolah-olah dia memuji Bapak Joko Widodo ya, tapi di balik layar sebetulnya di balik maksudnya itu dia ini ingin mengecilkan fungsi atau peran dari Bapak Joko Widodo. Hati-hati ya, jangan terjebak. Dan juga kita itu sebagai orang yang cerdas ya, untuk menanggapi sebuah pengamatan dari pengamat politik yang perlu diamati tadi, kita juga harus cerdas. Ini arahnya kemana ini? Kita lihat track recordnya. Kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dia sebelumnya. Kan begitu. Ya, dikatakanlah Bapak Joko Widodo pantas untuk menjadi ketua umum. Kemungkinan besar ikut juga di dalam pemilihan ketua umum. Kemungkinan besarnya Bapak Joko Widodo cocok sebagai ketua umum. Karena untuk membesarkan PSI, tidak perlu, Bapak Joko Widodo tidak perlu menjadi ketua umum PSI untuk membesarkan PSI. Kalau juga Bapak Joko Widodo jadi ketua umum PSI, berarti beliau tidak percaya dengan ya kekuatan atau prospek dari partai PSI itu sendiri. Kalau menurut Opung Parbelak ya, Bapak Joko Widodo cukup menjadi ikon. Dan ini menjadikan beliau fleksibel nanti, kan begitu, bisa ke partai sana, bisa ke partai sana, bisa ke partai sana, kan begitu, bisa menjalin relasi yang baik gitu, ketimbang jadi
ketua umum. Nah, jadi siapa ketua umumnya, Pung? Ya kita lihat aja nanti, mungkin tetap Mas Bendol. Pung, dari kemarin kau bilang Mas Bendol, siapa itu? Gak tahu lah aku entah siapa itu. Tiba-tiba aja keluar dari mulut gue ini Mas Bendol. Tapi bisa dijamin sih PSI akan maju ketika dipegang Mas Bendol daripada Guntur Romli. Aduh, ya. Jadi ya mudah-mudahan lah seperti Leonardo Sirait kan begitu. Itu cocok itu ya untuk jadi ketua umum PSI. Kalau dia masih megang kartu anggota. Maju terus Leonardo. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau Opung Parbelak ditanya, Opung Parbelak masuk partai mana? Tidak akan masuk aku ke partai. Gitu dia. Ya, tapi nanti nyoblos milih apa? Itu tergantung hatiku. Ya, jadi partai PSI pun juga di sini ya jangan mau dihujani dengan kata-kata manis gitu loh. Hati-hati dengan orang-orang yang berkata-kata manis. Karena itu menjebak. Nanti mereka terjebak dengan situasi. Oh ya kayaknya Bapak Jokowi aja yang cocok. Bapak Jokowi aja yang cocok. Tidak. Ya, itu dia. Kalau misalnya Bapak Jokowi juga di dalam, itu berarti bukan partai terbuka dong. Ya kan? Justru itu beliau akan terjebak dengan kata-katanya sendiri. Nah, ya. Jadi ketika beliau menjadi ikon, ya sekarang begini, tidak jadi permasalahan Bapak Joko Widodo mau jadi ketua umum ataupun tidak, ya. Ketika Bapak Joko Widodo menjadi item dari partai PSI ini, nah ini menjadi bahaya besar dan juga ancaman besar bagi PDIP. Kenapa kau bilang seperti itu? Yang pertama, ya sama-sama merah. Aku nggak bisa bayangkan kalau sempat kolaborasi antara PDIP dengan dengan PSI. Mungkin lambangnya jadi banteng makan bunga mawar ya kan. Banteng menggigit bunga mawar. Jadi gini, ini banteng ya kan gigit bunga mawar ya. Bercanda ya. Pak Ketum. Pak Ketumnya kan dari Banting juga kemarin. Atau Bantingnya lagi gini mencium bunga mawar. Tapi kurang keren juga lah itu Bung kalau lambangnya kayak gitu. Makanya nggak usah kolaborasi mereka. Nah sekarang begini, iya kan? Aku udah beberapa kali bilang sama kalian, banyak orang ya, ini di mana Bapak Joko Widodo ini akan menjadi kolam baru bagi banyak orang. Ya, dan ada beberapa kelompok orang, ini aku pertegas sekali lagi, ada beberapa kelompok orang ketika Bapak Joko Widodo sudah menjadi ikon 100% dari partai PSI, ya, beliau ini akan menjadi magnet tersendiri. Ya, kelompok pertama itu kelompok dari orang-orang yang sebelumnya tidak peduli dengan partai politik, ya, yang peduli dengan siapa tokohnya. Ketika Bapak Joko Widodo sudah menjadi ikon, tokoh sentral dari partai PSI, maka mereka yang tadinya tidak tertarik untuk partai politik, mereka masuk ke situ. Aku nggak perlu sebutkan dan aku nggak perlu beberkan sama kalian, ya, fakta-fakta di lapangan. Banyak yang me-WA aku, ya, ataupun juga komen, ya, itu mengatakan, Pung, aku ini pensiun ini, aku ini pensiunan ini, aku ini pensiunan ini, Pung, aku ini sebetulnya pengacara, aku ini sebetulnya notaris, aku sebetulnya ini. Tadinya tidak terlalu tertarik dengan partai politik, tapi Pung, kalau misalnya Bapak Joko Widodo membuka sebuah partai atau ada di dalam partai tersebut, maka aku sendiri akan masuk. Ya, dan aku nggak perlu sebutkan di mana mereka, ya, tapi ada beberapa provinsi yang mereka sudah membuka diri, ya. Kemarin kalau misalnya sempat Bapak Joko Widodo ingin bikin partai, siap untuk menjadi DPC dan juga DPD. Itu yang pertama. Baru kolam kedua. Kolam kedua ini, ya,
kolom kedua ini akan menjadi kelompok kedua ini adalah kelompok caleg-caleg atau kader-kader ya yang bisa dikatakan potensial dari segi keuangan, kemampuan dan juga ketokohan. Mereka akan melihat tidak ada kemungkinan lagi bisa maju di partai tersebut karena apa? Yang mencolok itu adalah Joko Widodo. Otomatis secara hitung-hitungan kalkulasi politik dan juga hitung-hitungan bisnisnya ya, mereka harus pastikan ya siapa gandengannya, maksudnya siapa di belakang mereka yang bisa menjadi ikon ya untuk menguatkan kesan bahwasannya ya caleg tersebut, calon kepala daerah tersebut ya itu memang betul-betul mirip dengan Bapak Joko Widodo. Makanya kita lihat kemarin ketika PDIP ya ikut pemilu 2 kali 2014 2019 ya, ikon utama mereka itu Bapak Joko Widodo, tidak Ibu Megawati. Makanya kalau di sebelah kanan ada foto caleg, di sebelah kiri itu pasti ada foto Bapak Joko Widodo. Sama besar itu, ya kan? Dan yang lucunya lagi, kalaupun ada foto Megawati dipaksakan agak kecil. Agak kecil. Tapi masih mending ya kan, ku tengok juga caleg nggak ada yang tertarik pasang foto si Hasto. Itu dia, perhatikanlah, caleg-caleg potensial dan calon-calon kepala daerah potensial itu akan lebih memilih masuk ke partai yang punya plus value yang tinggi gitu loh ya. Karena ini kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa lihat ya. 2027 kemungkinan besar pergerakannya ini akan dimulai. Sekarang mungkin masih senyap PSI, iya kan? Tapi mereka hati-hati, mereka sedang susun strategi, kan begitu, ya. PSI, tolong dengarkan aku ini ya. Kalau memang perlu nanti orang-orang yang tadi WA itu biar dibikinkan KTA-nya. Kau bilang kau nggak mendukung partai satu pun, memang aku nggak mendukung partai satu pun, ya kan membantu kan bisa. Bukan membantu, memfasilitasi. Ya kan, kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang mungkin sudah kecewa dari partai-partai yang lama, mungkin ada masalah di internal partainya, bukan di pusat, katakanlah di daerah ataupun di tingkat cabang ya. Nah, ini akan menjadi kolam baru gitu loh. Dan aku yakin ya, PSI akan bekerja lebih keras lagi untuk membunyikan gaungnya di daerah-daerah. Itu kelompok orang keempat. Ketiga. Sekarang kelompok keempat itu sudah pasti, biar tahu kalian ya. Ini di PDIP ini jujur saja ku bilang masih ada orang-orang yang sebetulnya kulitnya PDIP tapi hatinya Jokowi. Ya kenapa nggak mereka mundur pun? Sayang masih menjabat. Kan begitu ya. Dan masih banyak orang-orang yang simpati dengan Bapak Joko Widodo. Simpati secara kepribadian. Dan juga mereka kehilangan simpati. Oleh karena apa? Oleh karena pengurus-pengurus pusatnya. Mulai dari ketua umum, sekjen, dan juga ke DPP. Ya, itu mereka melihat bagaimana bisa maju partai ini. Kalau model-modelnya seperti ini. Dan mereka nanti hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kalau banyak dari antara mereka memutuskan untuk bergabung. Masuk ke kolam yang dimana ada Bapak Joko Widodo. Hati-hati. Jadi jangan anggap remeh PDIP. PDIP ini rawan loh. Kenapa bilang ya? Karena kemarin 2024 pemilu kemarin, walaupun mereka itu ranking 1, tapi mereka kehilangan 18 kursi. Kehilangan 18 kursi gitu loh. Hati-hati ya. Bisa saja untuk kedepannya Gerindra bisa nomor 1, ya kan? Ya katakanlah dulu PSI nggak bisa mendapatkan ranking 3, ranking 4. Yang penting mereka ini targetnya bisa masuk parlemen. Itu dia ya. Gimana kira-kira videoku ini? Udah bisa masuk grupnya PSI? Kemarin ada yang lapor sama aku ya kan, Pung, kau bahas-bahas PSI, masuk videomu ke grup PSI, Pung. Jadi apa kata orang itu? Biarlah tarik aja lah Opung Parbela itu masuk anggota PSI katanya. Minta maaf ya saudara-saudaraku yang di PSI ya, tidak mengurangi rasa hormat Opung Parbela ya. Lebih bagus Opung Parbela di luar. Karena di dalam sudah ada si Red Media, nanti dia sakit hati sama aku. Nama lengkapnya Leonardo Sirait.
Terserahlah. Kalau misalnya SK-nya mau kalian perpanjang, perpanjang. Kalau mau diputus, putus aja lah. Gantikan sama bubar belak. Enggak ya, bercanda ya. Aku nggak tipe seperti itu orangnya, enggak. Ya, aku kalau misalnya dikatakan tetap konsisten, aku tidak masuk ke dalam partai, maka aku tidak akan masuk partai, ya kan? Ya, biasanya kan seperti itu, ya kan? Banyak kali cerita bung, nggak masuk partai kau, tapi kau suarakan terus katanya, ya. Itu kan hatiku yang berbicara, Wak. Ada aku dibayar ya. Coba tanya dulu, kalian tanya sama orang PSI sampai sekarang ini udah video berapa kali aku menyuarakan tentang partai ini. Nggak ada transferan masuk, nggak ada. Padahal udah jelas-jelas nomor rekeningku di sebelah kanan, nomor HP ku di sebelah kiri, nggak ada itu transferan mengatasnamakan PSI. Nggak ada gitu loh ya. Jadi itu dia ya. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah sebuah langkah berbahaya bagi seorang Megawati. Karena apa? Karena dia melihat bagaimana Bapak Joko Widodo ini ya, ini punya potensi besar ya, bertarung walaupun tidak menjadi tidak mungkin lagi lah untuk menjadi presiden, ya kan? Udah cukup lah itu kan, begitu. Ya beliau melihat ya kan, bahwasanya ya Bapak Jokowi ini akan menjadi ancaman besar ini gitu loh. Karena apa? Daya tariknya itu masih kuat. Sementara di sebelah sana lebih besar daya tolak daripada daya tarik. Kejam kali kau bunga. Ya, lebih bagus daripada ku bilang gak cerdas sama sekali. Lebih bagus daya tolak lebih besar daripada daya tarik. Karena apa? Karena apa yang sudah mereka lakukan itu, ya mereka tidak kalkulasi dengan baik. Coba tekan kalian keluarga Bapak Joko Widodo, serang kalian keluarga Bapak Joko Widodo. Kalau nggak makin tinggi, makin besar dan makin mulia Bapak Joko Widodo dan keluarganya, jangan panggil aku Bung Parbelak. Jadi orang begitu, cari kayak cara-cara yang lain gitu loh. Jangan cari cara-cara menyerang, setelah itu memfitnah, setelah itu menuding, makin naik namanya. Ini pula ada pula permasalahan ijazah palsu, receh-receh ini semua. Parah kali kau bung, recehan kau bilang. Tapi sebentar dulu ya. Jadi ini Opung Parbelak ya, ada kalian tengok dulu, ini udeng Bali ini asli from Denpasar Bali ya. Jadi baru kemarin ya ada seorang sahabat ya, kayaknya beliau nggak kepingin deh disebutkan namanya. Tapi aku sebutkan aja salah satu namanya ya, nama panggilannya Beli Pasek ya. Jadi beliau itu kirim sama aku ada dua, yang satu yang hitam putih dan satu lagi yang warna merah putih. Ya. Dan aku izin sama beliau, aku minta izin ya, nanti aku pakai udeng ini untuk ke IKN. Aku paling cinta ya sama teman-temanku yang ada di Bali ini, luar biasa. Di Bali, di NTT, di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya, di Papua, di Sumatera, di Jawa, luar biasa. Cuman satu yang paling benci sama aku, siapa itu Bung? Orang Yaman. Wong Jawa itu suka sama Opung Parbelak, wong Bali juga begitu, wong Batak apalagi ya kan. Terus wong di Kalimantan wong Dayak, setelah itu dari Sulawesi, NTT wong Nyong Ambon ya kan, setelah itu dari Papua, Sumatera, banyak yang suka sama Opung Parbelak. Yang nggak suka itu ya orang Yaman. Lu aku nggak tahu alasannya apa tuh. Kok iso to wong Yaman iki ndak suka karo aku itu. Padahal aku ini sudah berusaha sesweet mungkin ngono lho. Kita ndak ada singgung-singgung. Yang disinggung Opung itu kan anjing kurat. Entah nggak tahu kenapa tiba-tiba aja Opung Parbelak itu kayaknya dibenci orang Yaman gitu loh. Kayaknya orang Yaman ini yang membenci yang dibenci orang Yaman ini cuma Opung Parbelak ngono loh.
Ada lagi pun Bapak Jokowi. Ih, kasihan loh sebetulnya orang-orang Yaman itu. Nggak semua sebetulnya kayak gitu loh. Nggak usah kau bela-bela pun, nggak usah kau bela-bela. Aduh ya. Jadi ini Megawati ini harus hati-hati nih. Ibu Megawati, jujur gue bilang sama kalian ya, kalau kalian mau bagus partai kalian dengarkan dulu Bung Parbelak. Kalau kalian mau bertahan ya, yang pertama jujur gue bilang Ibu ya, harus ganti ketua umum. Betul, ku bilang, ya sekarang tergantung dari ibu, ya kan? Ibu Megawati ingin mempertahankan kedudukan Ibu Megawati, tapi suara partai anjlok, atau Ibu Megawati korbankan diri, ya, ibu pilih wajah baru untuk mengangkat ya keterpurukan dari partai PDIP. Itu yang pertama. Masalah mungkin nggak urusanku. Iya, harus warna baru begitu. Baru yang kedua, Ibu Megawati, ya, carilah sekjen yang betul-betul santun, nggak biadab kayak yang kemarin. Tapi ada tapinya, tapi ketua umumnya juga harus ganti. Kalau ketua umumnya masih ibu, walaupun sekjen yang lain yang santun, tetap terpuruk. Gitu loh. Ada lagi nggak Bu? Nggak, cuma 2 itu kuncinya. Yakinlah. Ya, pasti agak naik suara kalian. Agak naik. Nggak ku bilang di ranking 1 lagi, tapi agak naik. Ya minimal ranking 2 lah. Daripada nanti ibu terus bertahan ranking 5. Gitu dia. Ya, jadi ingat Bu, aku bukan benci sama partai ibu. Tidak. Karena aku juga pernah di dalam 10 tahun Bu. Gara-gara Bapak Jokowi. Dan bukan 1-2 orang yang berkata seperti itu. Bu, jutaan di luar sana masuk ke partai ibu. Satunya alasannya Bu, Joko Widodo. Bukan Hasto. Satyam Eva Jayati. Tok, ganjel tok. Ngaju terus tok. Semangat. Kau itu sekjen, tapi bukan Tuhan. Kata-katanya si Rizky Aprilia. Menghantam kali itu memang kata-katanya itu, Wak. Bapak sekjen, tapi bukan Tuhan. Itu dia. Ya, jadi coba lihat dulu Bung Parbelak ya. Kalian perhatikan dulu, ini warnanya hitam putih ya. Ada seorang sahabat di Amerika, beliau orang Bali ya. Beliau telepon saya, Bung Parbelak, tahu nggak artinya itu hitam putih itu apa? Apa itu beli? Saya bilang begitu. Itu artinya keseimbangan. Jadi harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Ya kan begitu? Oh iya. Jadi kalau di Bali itu banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil ya. Jadi sebetulnya Opung kepengen juga sih pergi ke Bali, cuma ongkosnya belum ada. Ngemis lagi, ayo Bung ngemis. Ayo Bung, minta donasi lagi Bung, biar diongkosi kok ke Bali. Enggak gitu juga lah. Kalau aku ke Bali nanti, ya kan, kalau ke Bali nanti aku judulnya liburan. Ya kan, nggak mungkin lah ya, ini nggak ada urusannya dengan liputan. Kalau ke Solo udah oke. IKN begitu juga kan, karena misi kita ke IKN ya adalah untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwasanya nih loh, IKN kota masa depan yang dibilang oleh manusia motivator setengah dewa. Siapa motivator setengah dewa? Motivator lintas benua, motivator setengah dewa, yang katanya City of Ghost, kota hantu, kota Batman. Ya, jadi kita akan tunjukkan kepada masyarakat kan begitu, bahwasanya betul kan begitu, bahwa sedang dalam proses gitu. Kalau ke Bali kan mau liburan ya. Iya, kalau ke Bali itu mau liburan. Tapi kenapa masih nongkrong di sini nomor rekeningmu, Bung? Serba salah aku kalian bikin lah.
Ya, jadi teman-temanku yang di Bali, kemungkinan besarnya bulan 10 Opung Parbela ke Bali. Iya dong, masa kerja terus capek? Kau jalan-jalannya kerjamu ke Solo, kemarin kau jalan-jalan. Itu bukan jalan-jalan, menyiksa diri. Opung Parbela pincang-pincang pergi ke Solo kemarin, bawa mobil dari Jakarta sampai ke Solo, itu nyiksa diri. Nggak bisa tidur sebentar, ya. Kegiatan, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan teman-teman di sana sampai jam 3, jam 6 harus bangun. Sarapan, pergi lagi ke sana. Habis itu acara lagi sampai malam. Malamnya istirahat. Bangun lagi, besok pagi harus berangkat lagi. Nggak ada aku jalan-jalan. Sedangkan jalan-jalan ke kebun binatang aja nggak sempat. Karena memang tujuanku ke sana itu bukan mau jalan-jalan. Aku itu ke Solo kemarin adalah menjalankan amanah. Ke IKN ini pun juga kan menjalankan amanah gitu. Kan dari kalian semua kan banyak gitu. Ayo Pung ke IKN Pung, kan begitu ya. Nah, jadi apa namanya, untuk Megawati ya, Ibu Megawati ya, saya sangat menghormati Ibu karena sebetulnya tidak layak seorang ibu ya seperti Ibu Megawati itu bisa dikatakan dibully lah, dibully oleh apa namanya netizen. Saya paling kurang setuju gitu. Tapi ibu itu seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati rakyat gitu. Ya kalau bahasa premannya ya sih, ya ibu itu seringkali cari penyakit sendiri gitu loh. Aduh, jadi kalau aku perhatikan ya, Bapak Joko Widodo ini dipandang Megawati sebagai saingan berat. Ya, ingat ya dari teman-teman yang di luar PSI, jangan coba-coba lagi bikin hasil pengamatan seperti apa itu. Bapak Joko Widodo masuk menjadi apa namanya diprediksi masuk menjadi ketua umum, enggak aja kerja kamu itu. Bapak Joko Widodo itu bahkan lebih daripada ketua umum. Hati-hati dengan perkataan-perkataan memuji seperti itu ya. Ya, perkataannya memuji tapi niat hatinya mengecilkan seperti itu. Ya, hati-hati kita. Oke? Jadi aku rasa seperti itu dulu dari Opung Parbela ya. Terima kasih juga untuk teman-teman di daerah Karo kemarin sudah menyambut Bapak kami dengan baik, luar biasa. Kita melihat bagaimana ya berbondong-bondong orang di video Opung Parbela dan juga kita lihat di TikTok bagaimana beliau itu disambut dengan hangat, dengan manis semanis jeruk, ya kan? Tidak sebelah sana, ya kan? Hama semua itu. Yang mana, Bung? Ya itu yang di Polda kemarin itu. Ngeri kali kok, Bung, manusia itu semua. Sekarang begini, manusia itu, ya sifat dasar manusia itu adalah saling menghargai, saling menghormati, kan begitu. Kalau udah seperti itu bukan saling menghormati, tidak menghargai lagi. Ya, memang berusaha untuk menjatuhkan, merusak, kan begitu, memusnahkan. Kan begitu. Apakah tidak bisa disamakan dengan hama? Iya kan? Sama kan? Sama itu disamakan dengan hama. Gitu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Oh, itu deh video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.